kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kita harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis makanan halal dan haram berdasarkan ajaran Islam. 2. Menjelaskan alasan kehalalan atau keharaman suatu makanan. 3. Peserta didik mampu menganalisis permasalahan seputar makanan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, menunjukkan sikap tanggung jawab dan peduli dalam memilih makanan yang halal. Yang akan kita pelajari. Apa yang kamu ketahui tentang gambar tersebut? Martabak. Martabak. Yang paling gede tulisannya. Ada nasi goreng Nusantara. Kemudian ada mantul. Jadi itu apa? Gambar apa? Makanan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Termasuk jenis makanan halal atau haramkah gambar tersebut? Halal. Bagaimana kita tahu itu halal? Nah, sekarang kita akan belajar mengapa makanan yang ada di gambar itu halal. Apa itu makanan halal? Perhatikan semuanya ke depan. Makanan halal, makanan sendiri menurut bahasa adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang dapat menghilangkan rasa lapar. Jadi ketika kita lapar, pasti akan makan ya. Dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Sedangkan menurut istilah, kata halal itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Artinya boleh atau membolehkan. Secara istilah, kata halal dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi makanan halal diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu makanan halal. Ya. Bagaimana hukum makanan halal? Pada dasarnya halal sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Jadi ketika tidak ada keterangan atau tidak yang menyebutkan bahwa makanan itu halal, maka haram untuk dikonsumsi. Jadi harus jelas dulu ketika kita makan makanan itu harus jelas dulu ini halal atau haram. Ya, bagaimana cara mengetahuinya nanti? Beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang ketentuan dan perintah untuk mengonsumsi makanan halal serta menjauhi makanan haram adalah yang pertama Al-Baqarah ayat 29, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 173, yang ketiga surat Al-Maidah ayat 88 dan surat An-Nahl ayat 114. Dengan melihat dalil-dalil tersebut, maka disimpulkan bahwa Allah menghalalkan segala makanan yang baik dan mengharamkan sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan bagi kita, ya, bagi umat manusia apabila dikonsumsi. Jadi ketika makanan yang masuk ke kita itu baik, maka hukumnya halal. Ketika mendatangkan keburukan, maka hukumnya haram. Macam-macam makanan halal. Makanan halal itu yang pertama adalah halal zatnya. Maksudnya apa? Maksudnya ini halal zatnya itu yang pertama makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ya. Kemudian halal zat yang kedua yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa makanan ini adalah makanan yang halal. Kemudian ada
tidak najis, tidak kotor, dan tidak menjijikan. Jadi ketika makanan itu tidak kotor, tidak najis, tidak menjijikan, kemudian berasal dari binatang yang tidak diharamkan, maka hukum makanan tersebut adalah berdasarkan zatnya, berdasarkan bendanya itu ya, makanannya itu. Di sini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nasu kulu lima fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sebenarnya setan itu adalah musuh yang nyata. Bagimu siapa yang tahu kisah Nabi Adam bahwa tentang makanan? Nabi Adam itu diusir oleh Allah dari mana? Dari surga. Kenapa? Karena memakan buah koli. Buah koli itu kata Allah ada, silakan makan dan minum sepuasnya. Silakan, asal jangan buah yang satu ini mendekatinya saja, jangan apalagi memakannya. Tapi Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk oleh keadaan setan. Makanlah buah itu, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir oleh Allah dari surga untuk bumi. Nah, kemudian halal yang kedua, halal dari cara memperolehnya. Bagaimana tahunya? Siapa yang tahu halal dari cara memperolehnya? Kalau makanannya halal tapi uangnya dari hasil mencuri, bagaimana? Itu jadi haram cara memperolehnya itu asalnya bisa jadi makanan itu halal, tapi cara memperoleh dari makanan itu, misalnya kamu nih anak laki-laki biasanya suka lihat ada mangga nih, matang-matang, yuk naik yuk nih, terus diambillah mangganya itu, kemudian dimakan. Kira-kira mangga itu halal atau haram? Haram. Kenapa? Karena buah mangga itu diperoleh dengan cara mencuri, ya, menipu, kemudian hasil riba, walaupun hasil korupsi dan lain sebagainya. Itu halal dari cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan halal itu dilihat dari cara memprosesnya. Jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya apa? Minyak babi, kemudian pakai pancinya atau penggorengannya bekas menggoreng daging babi misalnya, bisa jadi makanan bisa jadi pasti makanan itu menjadi haram. Kemudian kalau hewan menyembelihnya tidak menggunakan apa? Tidak menyebut nama Allah. Ya, ketika kita menyembelih ayam, hukumnya bagaimana makan ayam? Halal kan? Tapi ketika ayam itu disembelih tidak menyebut nama Allah, maka ayam itu akan menjadi halal. Ya. Halal yang keempat adalah halal cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya. Sehingga proses tersebut dapat berubah status makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas, maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak halal. Jadi kesimpulannya, jika cara mendapatkan makanan dari hasil kerja yang halal, maka akan menghasilkan yang halal pula. Dan jika mencarinya dengan jalan tidak halal, maka akan menghasilkan yang tidak halal pula. Ya, kita lanjutkan. Macam-macam makanan yang dihalalkan menurut agama Islam dapat digolongkan sebagai
sebagai berikut. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal, baik itu padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut atau air, itu semua yang ada di laut itu halal. Ya. Ketiga, semua binatang ternak, baik itu ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain kecuali babi dan anjing. Ya. Yang keempat, hasil buruan yang telah ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Kemudian kita akan dibentuk menjadi menjadi 4 kelompok. Ya. Jadi boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini ada orientasi masalahnya ya. Di kantin sekolah, Aldi melihat jajanan baru yang tidak memiliki label halal. Dia bingung apakah boleh membeli. Jadi sekarang silakan dengan teman diskusikan ya. Kira-kira boleh tidak kita membelinya? Ibu akan kasih AKPD. Silakan isi per orang tetap. Nanti satu kelompok bikin sobekan kecil ya di kertas, nanti ada dibagikan di kertas warna. Apa jawaban yang ada di AKPD silakan tulis berdasarkan kelompok ya. Jadi ini untuk satu orang yang kertas ini nanti untuk kita tempel di papan tulis per kelompok ya. Silakan isi. Berkelompok duduknya. Silakan diskusikan duduknya berkelompok dulu. Ya, silakan diisi LKPD-nya masing-masing yang pribadi ya. Yang individu itu silakan diisi. Untuk yang berkelompok silakan tulis jawabannya di kertas warna ya.
ada label halalnya. Keempat, keempat silakan dibacakan Lois. Ada label halal. Karena jadi rata-rata jawabannya karena tidak ada label halal. Jadi ketika kita tidak melihat logo halal atau label halal, maka kita ragu apakah makanan itu halal atau haram. Nah, selain label halal, kita juga bisa mengecek apa kandungan di dalam makanan tersebut. Ya, makanan apa? Makanan itu terbuat dari apa? Misalnya ada yang meragukan? Ya. Nah, kelompok 3? Ya, kelompok 4? Diperbolehkan dalam? Ya, diperbolehkan dan tidak menjijikan. Ya, jadi kriteria makanan halal itu yang pertama harus bersih, kemudian tidak kotor, tidak menjijikan, tidak najis, atau yang paling utama adalah makanan itu sudah jelas kehalalannya. Ya tadi selain daging babi, anjing, atau bangkai, darah itu ya. Jadi selain itu boleh. Yang kemudian nomor 3, kelompok 1, sebutkan contoh makanan yang tergolong haram dan apa alasannya. Bacain tanya. Ya, babi karena tidak dihalalkan. Kemudian kelompok 2. Ya, tadi babi karena sudah jelas dihalalkan. Kelompok 3. Anjing karena hewannya cakapan. Ya, selain babi juga ada daging anjing. Ya, karena apa? Karena sudah jelas keharamannya. Kelompok 4. Ya, karena punya taring. Bagus ya. Semua jawabannya tidak ada yang salah, semuanya bagus ya. Jadi kita harus pandai membedakan mana yang halal, mana yang haram tadi. Tidak ada label halal, berarti ragu. Kalau ragu tinggalkan, berarti jangan dimakan. Sekarang nomor 4, bagaimana cara kita memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal? Ya, lihat label halal dan cara produksinya, ya. Terdapat label halal dari MUI dan dari BPOM, ya. Kelompok 3? Ada label halalnya dan menurut syariat Islam. Ya, ada logo halalnya yang halal menurut syariat Islam. Kelompok 4? Ada label halal, ya bagus. Jadi semua makanan, terutama makanan yang dalam kemasan, kamu pastikan dulu ada label halalnya tidak dari MUI, ya. Sudah.
jelas tidak boleh dimakan karena haram hukumnya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk pelajaran IPA selanjutnya. Ya. Silakan untuk satu boleh pulang ke